Oke, jadi di video kali ini saya bakal ngejelasin tentang atribusi sosial sebagai tugas UAS Psikologi Sosial 2. Jadi sekiranya mungkin masih terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Next, kita lanjut ke perkenalan diri dulu. Jadi perkenalkan, nama saya Baik Windarti dengan NIM 2202106020 dari kelas Psikologi A. Kemudian kita langsung lanjut ke penjelasan apa sih sebenarnya atribusi sosial itu. Jadi atribusi sosial itu merupakan suatu proses di mana kita itu berusaha untuk mencari penyebab dari suatu perilaku yang ditunjukkan oleh orang lain untuk tujuan memperoleh pemahaman tentang karakteristik yang stabil yang dimiliki oleh orang tersebut. Jadi kata kuncinya di sini adalah mencari penyebab dengan cara menyimpulkan. Nah, biasanya atribusi ini seringkali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari agar lebih cepat gitu mencari tahu penyebab permasalahan agar kita itu nggak kebingungan gitu sehingga kita menggunakan atribusi. Nah, di sini ada tujuan tentang atribusi sosial, di mana biasanya orang menggunakan atribusi itu untuk memahami pemahaman mereka, memungkinkan mereka untuk dengan cepat menetapkan alasan ataupun makna dari suatu kejadian yang terjadi gitu, tanpa menimbulkan perasaan bingung atau merasa kebingungan. Misalnya ketika kita dihadapkan sebagai posisi untuk menjadi seorang mediator yang harus bersikap netral. Gimana kita harus cari tahu dulu kronologi permasalahannya itu seperti apa gitu, agar kita bisa mengetahui secara keseluruhan penyebab dari permasalahannya itu apa gitu. Nah, di sini dijelaskan tentang teori uh, atribusi sosial. Yang pertama itu ada teori dari Heider, di mana Heider ini mengemukakan bahwasannya seseorang itu cenderung menghubungkan hasil perilakunya itu dengan sebab akibat disposisional atau atribusi internal dan juga atribusi situasional atau atribusi eksternal. Nah, di sini ada atribusi disposisional atau atribusi internal, di mana individu itu bertanggung jawab secara penuh gitu atas permasalahan ataupun peristiwa yang terjadi. Misalnya, ketika dia itu mendapati nilai ujian pada matematika itu jelek, di sini dia menyatakan bahwasannya penyebab dari nilainya yang jelek itu karena dia misalnya malas untuk belajar. Sementara untuk atribusi situasional, seorang itu lebih condong menjadikan penyebab suatu permasalahan itu dari lingkungan eksternalnya. Misalnya dia dapat nilai yang jelek pas ujian itu karena soalnya terlalu sulit, atau pada saat ujian itu suasananya yang ribet banget. Nah, Heider itu juga mengatakan uh, 3 proses atribusi itu diawali dengan orang itu mengamati, kemudian juga membentuk evaluasi, dan yang ketiga baru membentuk yang namanya atribusi internal ataupun atribusi eksternal. Kemudian kita masuk ke teorinya Weiner. Nah, teorinya Weiner ini berfokus mengenai bagaimana seorang itu memandang suatu pencapaian ataupun juga kegagalan yang dialaminya. Nah, di sini ada mengembangkan sebuah dimensi, ada yang namanya locus, stability, dan juga controllability. Di mana locus ini nih mencari tahu apakah penyebab suatu peristiwa itu berasal dari internal ataupun eksternal dari diri orang tersebut. Misalnya nih, di gambar ini dia ini ngedapatin nilai yang jelek. Nah, apakah peristiwa nilainya yang jelek itu berasal dari karena faktor internal ataupun karena faktor eksternalnya? Kemudian kita masuk ke stability. Stability itu apakah suatu pencapaiannya itu uh, peristiwanya itu terjadi secara tetap atau berubah-ubah gitu. Misalnya, apakah dia selalu mendapati nilai yang jelek atau dia selalu mendapat nilai yang bagus atau kedua-duanya. Terkadang dia dapat nilai yang jelek, terkadang dia dapat nilai yang bagus. Kemudian untuk yang controllability, ini apakah suatu peristiwa itu tuh dapat kontrol atau tidak. Misalnya ini contohnya dapat nilainya yang jelek. Nah, ternyata peristiwa ini masih bisa dikontrol dengan belajar yang giat sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, ini adalah suatu konsep dari Weiner tentang proses atribusi, di mana biasanya untuk pencapaian dan juga kegagalan yang dialami seseorang itu melibatkan berbagai aspek. Yang pertama misalnya di bagian outcome. Di sini
Outcome itu diibaratkan seperti stimulus-stimulusnya gitu. Suatu peristiwanya yang terjadi itu seperti apa, berupakah kegagalan ataupun juga pencapaian. Terus masuk di bagian outcome dependent affective, di mana berupa perasaan yang didapatkan langsung dari peristiwa itu. Apakah dia menangkap peristiwanya itu berupa hal yang positif, negatif, atau merasa kebingungan. Ketika misalnya dia menangkap positif ataupun negatif, dia mungkin akan langsung mengarah ke behavioral consequence. Akan tetapi, ketika misalnya dia merasa kebingungan, akan mengarah ke sini. Nah, dari defendant effect akan melangkah ke causal antecedent, atau kayak uh, masuk ke causal antecedent itu informasi ataupun bias yang mempengaruhi pembentukan atribusi itu seperti apa? Apakah ada berupa specific information, kayak informasi yang dimiliki terhadap suatu peristiwa, atau karena causal rules-nya itu tentang norma-norma umum yang terja terjadi terkait peristiwa, atau kayak aktor dan observer yang terjadinya perbedaan sudut pandang. Biasanya kalau misalnya aktor atau orang yang terlibat langsung di dalamnya, pasti mereka akan memberikan sudut pandang berdasarkan apa yang mereka rasakan, berbeda dengan observer yang memberikan sudut pandang berdasarkan secara keseluruhan ataupun secara garis besar apa yang mereka lihat. Kemudian ada hedonic biases, yaitu di mana seseorang itu biasanya kecenderungan untuk memiliki keuntungan yang lebih dan menghindari kerugian pada suatu peristiwa. Ketika misalnya dihadapkan dengan suatu peristiwa yang tadi nilainya jelek, dia cenderung untuk menyalahkan eksternalnya gitu, ketimbang untuk mengintrospeksi dirinya sendiri. Kemudian kita masuk ke causal ascription. Nah, di causal ascription ini itu berupa penentuan sebab ataupun anggapan dari suatu peristiwanya itu tuh karena apa. Nih misalnya apakah berupa pencapaian ataupun affiliation untuk membentuk suatu hubungan. Nah, di pencapaian di sini misalnya ada ability, misalnya dia menganggap pencapaian itu sebagai dari kepintaran seseorang, terus juga ada effort atau usaha yang dikeluarkan seseorang itu misalnya besar, terus strateginya gitu, strategi yang digunakan itu seperti apa, terus tasknya, misalnya kayak dia beranggapan nilai yang jelek itu ternyata karena tugas yang diberikan itu terlalu sulit, atau karena faktor like keberuntungannya. Kayak misalnya bilang, alah takdir aja itu dia bisa dapat nilai yang bagus. Terus misalnya ada affiliation. Affiliation ini terdiri dari cycle karakteristik. Misalnya karakteristik eh misalnya berupa stereotip fisik, misalnya kayak orang Cina yang pelit, terus juga ada personality atau kepribadian seseorang, apakah mungkin kepribadiannya pemarah atau ramah gitu, terus juga ada availability of target. Nah, masuk kemudian dari causal ascription kita menuju ke causal dimension. Nah, causal dimension ini ibaratnya udah proses penimbangan atribusinya ini lebih lanjut gitu. Dari yang mungkin tadi udah ditentuin di timbang lagi apakah sesuai atau enggak gitu. Masuk di bagian locus. Nah, locus ini sama seperti yang di awal tadi, dimensi. Apakah peristiwa yang terjadi itu karena faktor internal atau dirinya sendiri, atau karena faktor eksternal dari luar gitu. Kemudian ada stability. Apakah peristiwanya itu terjadi di setiap waktu atau dapat berubah. Nah, stability ini dibagi lagi menjadi globality. Globality yang sifatnya lebih luas. Apakah peristiwa itu juga dapat terjadi pada suatu kondisi atau hanya pada kondisi-kondisi tertentu. Kemudian masuk ke bagian controllability. Controllability itu kayak apakah peristiwanya ini dapat dikendalikan diri sendiri atau berada di luar kendali kita. Misalnya kayak nilai yang jelek ini ternyata masih bisa kita kontrol, akan tapi kayak misalnya nih eh dia kemalingan, itu kan udah kayak di luar batas gitu. Misalnya dia udah nyimpan dompetnya dengan aman tapi masih kemalingan, berarti kan di luar dari kendalinya kita gitu. Kemudian ada intentionality. Nah, controllability itu dibagi jadi
intentionality. Apakah suatu peristiwa itu dipengaruhi oleh niat dari diri sendiri atau tidak gitu. Nah, kemudian masuk ke bagian psychological consequence yang terdiri dari kognitif dan juga afektif. Nah, psychological consequence ini nih keadaan kognitif atau perasaan yang ditimbulkan karena pembentukan atribusi yang dari causal dimensionnya ini tadi. Apakah berupa kognitif, misalnya, atau afektif. Kognitifnya misalnya berupa ekspektasi untuk sukses. Jadi cuma berupa ekspektasi. Ketika misalnya dia hanya berupa ekspektasi untuk sukses, akan menghasilkan hopelessness atau hopefulness. Jadi kayak putus asa atau penuh harap gitu. Tapi misalnya berupa afektif, dia akan mengembangkan perasaan bangga, percaya diri, kemudian juga ada perasaan yang tenang, relaxation, rasa terkejut, terus juga ada perasaan malu, shame, guilt, rasa bersalah, atau rasa marah, rasa bersyukur, atau bahkan bisa berupa rasa kasihan gitu. Nah, dari afektif ini tadi akan membentuk lagi behavioral consequence atau output yang terakhirnya gitu, berupa tindakan ataupun karakteristik. Misalnya berupa tindakan helping, achievement, terus juga achievement string, sama viral decision, kayak apakah ntar membentuk perilaku yang menolong orang lain, terus juga giat dalam meraih pencapaian, ataupun dan lain-lainnya. Kemudian ada karakteristiknya, apakah bersifat intens, latensi, ataupun persisten gitu, tekun. Nah, di sini untuk teorinya Wiener. Nah, ini mungkin untuk lebih rincinya gitu penjelasannya. Ada aspek-aspeknya yang outcome dependent afektif, yang tadi juga udah dijelasin. Nah, misalnya di causal antecedent ada yang specific information, causatus, actor, dan observer, hedonic biases, dan juga bias lainnya. Nah, juga ada yang causal ascription, yang penentuan sebab akibatnya tadi. Nah, mungkin kita langsung aja masuk ke contohnya gitu ya. Jadi contohnya di sini itu ada misalnya seseorang itu gagal. Misalnya kita gagal dalam mengikuti suatu perlombaan. Nah, biasanya kalau kita gagal dalam mengikuti suatu perlombaan, untuk menghilangkan rasa ketidaknyamanan atau kebingungan, pasti kita seringnya menggunakan atribusi eksternal gitu. Dimana ketika misalnya kita nggak bisa ikut perlombaan, kita menggunakan atribusi eksternal. Misalnya kayak kita menyalahkan gurunya yang nggak bisa mengajari kita dengan baik, sehingga kayak kita gagal dalam suatu perlombaan itu. Atau kita menyalahkan kayak ini belum keberuntungan kita gitu, belum takdirnya untuk kita itu menang gitu. Ketika misalnya kita terlalu sering menggunakan atribusi internal, pasti akan membuat kita ngerasa mudah untuk melupakan permasalahan tersebut. Jadi, dari aku pribadi sendiri lebih sering menggunakan yang eksternalnya, karena untuk cepat melupakan suatu permasalahan yang ini tadi. Jadi langsung udah nggak terlalu banyak untuk mengintrospeksi diri. Jadi kalau misalnya kita menggunakan eksternalnya, udah langsung kayak, oh ya udah berarti emang belum rezekinya gitu. Tapi minusnya kalau misalnya kita menggunakan yang eksternalnya ini, kita jadi nggak bisa introspeksi dan mengembangkan kemampuan kita gitu. Karena kita hanya berupa menyalahkan eksternal dan nggak mau meneliti apakah persiapan yang kita lakukan itu udah maksimal atau belum. Nah, kemudian masuk ke manfaat perkuliahan. Nah, manfaat perkuliahan yang didapatkan
Selama mata kuliah psikologi sosial itu mendapatkan ilmu yang baru, jadi kita bisa belajar hal baru, misalnya tentang ini atribusi sosial, interaksi, persepsi, ataupun yang macam-macam, ataupun kognisi, ataupun yang lain-lainnya gitu, sehingga kita uh, apa yang belum kita ketahui itu kita bisa mengetahuinya gitu dengan belajar di psikologi sosial 2 ini. Terus juga membuat kita mampu untuk memahami orang lain. Nah, kan di pelajaran kita itu ada yang tentang teori kebutuhan yang punyanya Murray. Nah, di situ kita bisa mengetahui apabila misalnya orang itu bertindak atau melakukan sesuatu, itu pasti didasari dengan yang namanya kebutuhan. Misalnya, dia berinteraksi dengan orang lain, itu didasarkan pada kebutuhan untuk membentuk suatu um, need of affiliation, atau kayak misalnya orang yang kelihatan pengen um, otoriter atau apa, ternyata ada kebutuhan untuk power gitu. Kemudian ada membuat kita lebih berani untuk berbicara di depan banyak orang. Nah, kenapa membuat kita lebih berani untuk berbicara di depan banyak orang? Di setiap tugas yang diberikan itu, kita berkelompok dengan kelas sebelah. Dengan misalnya di kelas A berkelompok dengan kelas B, sehingga membuat kita berani gitu untuk mengemukakan pendapat kita dan juga berbicara dengan mereka. Dan juga berbicara dengan orang lain gitu. Kita menyampaikan apa yang udah kita pelajari dan akan mendapatkan feedback dari mereka gitu. Sehingga di situ membuat kita menambah rasa kepercayaan diri kita gitu, kayak kita ngerasa diapresiasi dan pasti kita akan mau untuk melakukan hal itu terus-menerus. Kemudian juga ada bisa mempraktekkan ilmunya secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya kayak atribusi sosial ini kita bisa menggunakannya untuk mencari jawaban-jawaban yang kayak cepat gitu, biar membuat kita itu nggak kebingungan. Misalnya tadi kegagalan dalam mengikuti perlombaan, kita langsung kayak ini salah dari gurunya gitu misalnya. Jadi kayak kita nggak terlalu berlarut-larut kebingungan memikirkan penyebab dari suatu permasalahan itu tuh apa gitu. Dan kita juga jadi lebih cepat gitu untuk mencari solusinya. Misalnya karena yang juga nilainya jelek, kita menggunakan atribusi internal kayak, oh ini karena kurang belajar. Kita langsung jadi cepat tahu solusinya apa. Ya harus belajar lebih giat gitu. Jadi kita bisa cepat untuk move on dari suatu permasalahan tersebut. Itu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.